Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Indah Kusuma dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika lingkungan dalam perspektif Islam. Menjaga bumi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian etika lingkungan dalam Islam, manusia sebagai khalifah, larangan merusak lingkungan, kewajiban menjaga alam, prinsip-prinsip etika lingkungan Islam, implementasi dalam kehidupan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan penutupan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika lingkungan dalam Islam. Etika lingkungan dalam Islam adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur hubungan manusia dengan semesta berdasarkan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Islam memandang lingkungan bukan sekadar sumber daya, melainkan sebagai amanah atau kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan lestarikan. Kemudian di sini juga ada tiga prinsip etika lingkungan. Yang pertama ada tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik segala alam semesta. Yang kedua ada khalifah, yang mana manusia sebagai wakil Allah di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga alam. Dan yang terakhir ada amanah, yaitu kepercayaan yang diberikan Allah kepada manusia untuk merawat lingkungan. Islam menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, mandat ilahi. Allah menunjukkan manusia sebagai wakilnya untuk mengelola dan memelihara bumi dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab moral. Setiap tindakan terhadap lingkungan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang terakhir ada pengelolaan bijak. Khalifah berkewajiban menggunakan sumber daya alam secara bijak dan tidak berlebihan atau israf. Dalam Islam, merusak lingkungan sangat dilarang, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar." Dampak kerusakan lingkungan menurut Islam. Yang pertama, bencana alam sebagai teguran dari Allah. Kedua, azab di dunia dan akhirat bagi perusak alam. Dan yang terakhir, hilangnya keberkahan di muka bumi ini. Menjaga alam adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, "Dan apabila dia berpaling dari kamu, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi dan merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan." Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141 yang artinya, "Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Jika hari kiamat tiba dan salah seorang dari kalian memegang benih kurma, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad menunjukkan pentingnya menanam dan merawat tanaman hingga akhir hayat. Ada beberapa prinsip penting dalam Islam. Yang pertama ada tauhid dan rububiyah, yaitu Allah adalah pencipta alam semesta. Yang kedua ada ihsan atau berbuat baik termasuk ke lingkungan. Kemudian yang ketiga ada mizan atau timbangan yang mana menjaga keseimbangan alam. Yang keempat ada larangan israf atau tidak boros atau tidak berlebih-lebihan. Yang kelima ada hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Dan yang keenam ada mas'uliyah atau tanggung jawab manusia. Semua ini menjadi dasar kita dalam menjaga lingkungan. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyatanya dalam kehidupan seperti menanam pohon, menghemat air, tidak membuang sampah sembarangan, hidup sederhana, mendukung usaha ramah lingkungan, dan mengedukasi orang lain. Hal kecil seperti ini sangat berarti jika dilakukan bersama. Sebagai penutup, yang pertama, Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi untuk bertanggung jawab menjaga alam semesta. Yang kedua, Al-Quran secara tegas melarang perusakan lingkungan atau fasad fil ard. Yang ketiga, menjaga lingkungan adalah sebagian dari ibadah dan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, prinsip keseimbangan atau mizan, kehematan, dan tanggung jawab menjadi dasar etika Islam. Dan yang kelima, setiap muslim wajib berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.